hanya Kau. Aku hanya Kau tempatku berlindung, ya Tuhan. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku, ya Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku, ya Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami, ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, ya Tuhan. Kami datang untuk memuji, menyembah-Mu, Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan Engkau, Tuhan. Berkuasa atas setiap hidup kami, yang berdaulat penuh atas setiap hidup kami, Tuhan Yesus namanya. Apapun isi hati kami, Engkau tahu. Sungguh kasih-Mu ada dalam setiap hidup kami, ya Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Haleluya, kita sembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Biar mulut kami penuh dengan pujian padamu ya Tuhan. Biar Engkau yang senantiasa dimuliakan, ditinggikan atas segala apapun perbuatan kami Tuhan. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kaulah harapan kami Tuhan. Oh Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Oh Yesus, Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi naikkan Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Oh Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh, oh mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Oh, segala puji, segala hormat
atas pujian kami. Oh ya Tuhan, sungguh luar biasa kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kaulah sumber pengharapan, Kaulah sumber kekuatan ya Tuhan. Ya Rabashir, ya Rabarala Karala Basu. Kaulah penolong hidup kami ya Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan kekuatan, Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kami bisa memuji, menyembah-Mu untuk menaikkan rasa syukur kami, menaikkan kekaguman kami kepada Engkau lewat pujian penyembahan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan Yesus kami juga boleh mendengar firman. Sehingga pagi ini kami menerima tuntunan Tuhan, sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau terus belajar firman supaya pikiran kami terus diselaraskan dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Luar biasa ketemu lagi dengan setiap saudara di ibadah Mezbah Doa. Hari ini kita tetap berbicara tentang kedewasaan rohani. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana cara merenungkan firman Tuhan. Seringkali kita berpikir merenungkan firman itu adalah dipikirin, bermeditasi diem, mikirin firman, terus kemudian tiba-tiba diberkati. Enggak seperti itu. Atau merenungkan firman itu kayak sapi yang ngunyah-ngunyah, ditelan, dikeluarin lagi, dikunyah lagi, dikeluarin ya. Itu kalau cuma begitu aja ya tidak terjadi apa-apa. Dan kelamaan. Tetapi merenungkan firman Tuhan itu dicerna, dimengerti. Firman ini ngomong begini, oh ini toh caranya aku mengerjakan. Oh supaya aku menuai, itu ternyata aku harus nabur ya. Oh, ternyata taburan itu lebih besar daripada apa yang dituai. Oh, ternyata hasil dari tuaian itu lebih besar daripada apa yang aku tabur. Karena Alkitab berkata, siapa menabur angin, menuai badai. Kalau begitu, mulai hari ini aku akan memilih apa yang harus aku tabur, supaya aku mendapatkan tuaian seperti yang aku inginkan. Dan aku harus berhati-hati dengan apa yang aku tabur. Karena yang kutabur itu tuaiannya jauh lebih besar. Kalau aku menabur kejahatan, menuai kejahatan lebih besar. Tapi kalau aku menabur kebaikan, menabur kebenaran, maka tuaianku juga jauh lebih besar daripada apa yang aku tabur. Mulai hari ini, aku mau untuk merubah hidupku, aku mau menabur. Nah, itu namanya merenungkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang membangun persekutuan. Menjadi orang Kristen, kita harus tahu, kita harus membangun persekutuan. Yang pertama, membangun persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, membangun persekutuan dengan anak-anak Tuhan. Jangan cuma salah satu. Kita harus membangun dua-duanya. Karena untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan, yang pertama, kamu harus tahu membangun imanmu sendiri. Seperti khotbah saya, stand alone, berdiri sendiri, belajar membangun imanmu sendiri, belajar membangun di atas imanmu sendiri, belajar bisa menguatkan diri sendiri, belajar membangun persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, belajar untuk bisa membangkitkan kepercayaanmu sendiri. Seperti Alkitab berkata, Daud membangkitkan semangatnya, dan Alkitab juga berkata, Daud membangkitkan kepercayaannya. Jadi dia sudah terbiasa membangun dirinya, imannya, kepercayaannya, mentalnya, sukacitanya secara pribadi. Dia tidak bergantung kepada orang lain. Tapi bukan berarti waktu kita membangun kehidupan kita sendiri terus tidak butuh orang lain. Nah, ini yang salah. Kalau kamu ingin bertumbuh dengan cepat, kamu butuh lingkungan yang membangun. Tetapi memang kita tidak berharap kepada manusia. Karena kadang manusia mengecewakan. Yang kedua, mungkin kita tidak bisa menemukan lingkungan yang membangun. Tetapi kalau itu ada, itu luar biasa. Makanya saya pernah sampaikan,
Kalau saudara punya mentor, itu mempercepat pertumbuhanmu karena ada yang saudara bisa contoh. Saudara ada yang saudara jadikan role model dalam kehidupan saudara. Sekarang saya akan baca dulu di dalam Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diem di kemah-kemah orang fasik. Daud itu kesukaannya itu berada di rumah Tuhan. Kedua, dia suka berada di hadirat Tuhan. Dia itu suka membangun kehidupannya, menyendiri dengan Tuhan, penyembahan. Waktu menggembalakan kambing domba dia penyembahan, dia tuh selalu membangun kehidupan pribadinya dengan Tuhan. Dia suka masuk di dalam hadirat Tuhan. Dia suka menikmati pertemuannya dengan Tuhan secara pribadi. Tetapi juga dikatakan dia suka berada di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan itu nggak cuma sendirian. Ya kadang-kadang dia akan sendirian di rumah Tuhan. Tetapi di rumah Tuhan juga ada banyak anak-anak Tuhan ada di sana. Jadi Daud itu membangun kehidupannya, membangun hidupnya secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi dia juga ada di rumah Tuhan. Jadi penentu kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, baik bertumbuh di dalam iman, di dalam kedewasaan rohani, kedewasaan karakter. Semua itu juga ditentukan bagaimana cara kita membangun hidup kita. Yang pertama, membangun hubungan dengan Tuhan. Kedua, engkau punya lingkungan atau komunitas yang membangun. Karena Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi engkau harus punya persekutuan, lingkungan orang-orang percaya. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa kalau kamu bergaul dengan orang bijak, kamu akan menjadi bijak. Kalau saudara berkumpul dengan orang-orang yang penuh dengan api, pasti kamu kebakar. Kalau kita berkumpul dengan anak-anak Tuhan yang punya api di dalam Tuhan, mungkin tadinya kamu tidak punya api, atau apimu hampir padam, atau apimu kecil. Tapi waktu berkumpul dengan orang-orang yang punya api, waktu berkumpul bersama-sama, api itu berkobar. Sehingga setiap masing-masing orang juga bisa berkobar. Makanya kenapa Tuhan memanggil kita untuk punya komunitas. Kita berkumpul di dalam gereja, kumpulan orang-orang percaya. Sekali lagi kita harus bisa membangun hidupan kita sendiri, persekutuan dengan Tuhan, tidak mengandalkan orang lain. Bukan tidak butuh orang lain, tapi tidak mengandalkan dan tidak bergantung kepada orang lain. Tidak bergantung dan tidak butuh orang lain, dua hal yang berbeda. Saudara membutuhkan orang lain, tetapi saudara tidak berharap kepada orang lain. Kalau ada orang yang bisa membangun saudara, puji Tuhan, itu bonus. Tetapi kalau toh tidak ada, ya saudara tidak akan kecewa karena saudara tidak bergantung dan tidak terlalu berharap kepada manusia. Karena saudara tidak bergantung dan tidak berharap kepada manusia. Tetapi kita memang butuh mereka. Karena Alkitab berkata kita ini adalah tubuh Kristus. Yang namanya tubuh, saudara bisa kuat, bisa bekerja. Kalau tubuh itu kumpul, melekat satu dengan yang lain. Kalau toh saya ini tangan, kalau tangan ini lepas dari tubuh, dia tidak berguna. Demikian juga dengan kaki saya, kalau lepas dari tubuh, maka dia tidak berguna. Itu sebabnya kita harus berkumpul, kita harus unity, kita harus menjadi satu di dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Makanya Alkitab berkata di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9-10 berkata begini, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dari jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saudara, kita itu perlu yang namanya punya persekutuan orang-orang percaya. Karena pada waktu kita punya persekutuan dengan orang percaya, ada orang-orang yang bisa membangun saudara, ada orang-orang yang dapat mendoakan saudara, ada orang-orang yang menolong saudara. Karena pada waktu kita sendirian, waktu kita jatuh, kita tidak ada yang bisa menolong.
Karena bagaimanapun kita manusia, beruntung kalau kita bisa punya persekutuan. Itu sebabnya, contohnya kalau kita punya persekutuan di RIM ini, saudara bisa teks saya pada waktu mengalami pergumulan, saudara bisa berbicara kepada saya waktu pergumulan dan sebagainya. Kata saudara di gereja, saudara bisa saling membangun satu dengan yang lain. Kalau saudara di dalam gereja, saudara punya persekutuan dengan orang lain. Saudara, pada waktu kita punya pertemanan orang-orang percaya, bukan berarti kita tidak bisa kecewa. Tetap kita bisa kecewa. Kadang orang-orang itu di dalam gereja misalnya, atau saudara punya FA, banyak mereka juga mengecewakan. Ada juga orang-orang yang melemahkan. Itu sebabnya kenapa kita harus belajar bisa membangun iman kita sendiri, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi dari antara semuanya kejelekan, pasti ada nilai-nilai yang baik karena Alkitab berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Yang artinya, gesekan-gesekan yang terjadi, ada orang yang bisa bikin kita lemah, ada orang yang bisa membuat kita kecewa, itu adalah pelajaran hidup, bukan teori. Waktu kita membaca firman Tuhan itu adalah teori, tetapi waktu kita terjun di dalam dunia nyata itu adalah prakteknya, supaya firman itu menjadi nyata. Sekalipun ada banyak yang mengecewakan, tetapi kan tidak semua orang mengecewakan. Mungkin di gereja banyak orang yang mengecewakan. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang mengecewakan, tetapi kan tidak semuanya mengecewakan. Banyak orang yang dipakai Tuhan untuk membangun saudara. Kalau orang-orang yang mengecewakan itu adalah didikan, supaya saudara belajar bagaimana berespon benar, supaya firman yang kamu baca, kamu praktekkan. Karena dengan itulah saudara menjadi dewasa. Karena saudara praktek bagaimana berespon benar menghadapi orang-orang yang mengecewakan. Karena kedewasaan rohani ditandai dengan saudara berani keluar dari comfort zone. Saudara, paling nyaman itu tinggal di rumah, nggak perlu bergaul dengan banyak orang. Karena itu meminimalisir gesekan. Tetapi untuk kau menjadi orang yang dewasa secara rohani dan karakter, untuk saudara berkenan kepada Tuhan, saudara harus berani keluar dari comfort zone. Itu sebabnya saudara harus berkumpul dengan anak-anak Tuhan yang lain. Karena disitulah saudara bisa saling membangun, bukan hanya saling membangun di dalam saudara, apinya yang hampir padam menjadi berkobar, semangat yang patah menjadi bangkit kembali. Bukan hanya itu, tetapi membangunnya di sini juga adalah waktu saudara berkumpul dengan orang-orang di dalam Tuhan, dan mereka yang harusnya saudara berharap dia orang Kristen, tapi mereka justru yang mengecewakan. Disitulah engkau sedang dibangun bagaimana menjadi orang yang keluar dari comfort zone untuk menjadi orang yang bisa berespon benar. Dari orang yang tadinya suka menghindari masalah, menghindari orang-orang yang bikin kita kecewa, menghindari orang-orang yang bisa bikin kita tergesek, nggak mau ribet, nggak mau masalah. Sekarang kita harus terjun di sana, kita dipaksa untuk berhadapan dengan orang-orang yang bisa membangun kita, tapi sekaligus orang-orang yang menggesek kita. Karena disitulah proses mendewasakan kita. Orang dewasa keluar dari comfort zone. Orang dewasa hatinya sudah tidak fokus kepada dirinya sendiri. Orang dewasa fokusnya adalah orang lain. Kalau orang percaya, fokus hatinya bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kedua, bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya orang dewasa berani meninggalkan comfort zone. Tulis di chat, orang dewasa berani meninggalkan comfort zone. Saya punya orang-orang yang luar biasa waktu saya ada di Amerika. Kita punya persekutuan orang-orang percaya. Bukan berarti mereka tidak bisa mengecewakan. Saya pun bisa mengecewakan mereka dan mungkin saya sering mengecewakan mereka. Tetapi justru disitulah proses kasih tanpa syarat itu ada. Kami tidak hanya saling membangun, tapi saling membela.
Kalau ada orang yang kemudian diserang orang lain atau dihina orang lain, kayaknya kita merasa yang disakiti bukan cuma teman kita, tetapi kita juga. Itu sebabnya kita bisa saling membela. Kalau ada orang yang ngomongi, oh si A begini ya, kita bisa menjelaskan kepada mereka, enggak tuh, orang ini baik, orang ini tidak seperti yang kamu katakan, orang ini tidak seperti yang kamu dengar. Jangan suka menyendiri atau menghindari pertemuan-pertemuan ibadah, menghindari persekutuan-persekutuan orang percaya. Memang paling enak itu menyendiri karena kita tidak akan tergesek dengan orang lain. Kita aman. Hati kita ini tidak akan terluka. Tetapi kalau kita tidak terluka karena menghindari segala sesuatu, kita menghindari manusia supaya tidak tergesek, berarti saudara nggak dewasa. Saudara tidak terluka bukan karena saudara kuat, tapi karena saudara memang tidak pernah digesek. Kedewasaan rohani saudara akan terbukti justru pada waktu saudara berada di tengah-tengah manusia, terus saudara digesek, tetapi itu nggak ngefek kepada saudara. Saudara bisa memandang gesekan-gesekan itu sesuatu hal yang biasa, sesuatu yang wajar, sesuatu yang memang selalu terjadi di dunia, atau saudara sempat tergesek juga tetapi nggak sampai terluka begitu dalam, ya kerasa ada sebuah gesekan, tetapi itu tidak menjadi saudara berlarut-larut di dalam luka. Saudara bisa berespon dengan tenang dan saudara bisa bangkit menyembuhkan luka saudara sendiri karena saudara meresponi segala sesuatu dengan benar, memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang benar, sehingga saudara cepat sembuh. Nah, ini adalah kedewasaan. Orang dewasa berani keluar dari comfort zone, bukan menghindari untuk selalu berada di comfort zone. Dan kita berada di tengah-tengah orang percaya sekali lagi, karena di tengah-tengah orang percaya, kita bisa dibangun. Saudara, Daniel itu luar biasa. Dia punya sahabat-sahabat yang luar biasa, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Waktu dia akan menghadap raja untuk mengartikan mimpi, dia mengajak teman-temannya untuk berdoa. Dan selama dia bertemu dengan raja, teman-temannya itu berdoa. Jadi ada orang-orang yang menopang kita. Kalau kita punya sahabat-sahabat, orang-orang percaya. Demikian juga dengan Esther. Waktu Esther akan menghadap Raja Ahasveros, dia tahu dia bisa mati. Bertemu dengan raja pada waktu dia tidak dipanggil oleh raja, ada dua kemungkinan, hidup atau mati. Itu aja pilihannya. Tetapi dia mengajak semua orang Yahudi untuk bersama-sama dengan dia sepakat berdoa puasa. Sehingga Esther tidak bergumul sendirian. Nah, demikian juga dengan kita. Kita butuh lingkungan orang-orang percaya supaya kita tidak bergumul sendirian, supaya kita tidak berperang sendirian. Memang sekali lagi kita harus membiasakan diri membangun hidup kita sendiri, sehingga kita tidak bergantung dari iman orang lain, tidak bergantung dari pertolongan orang lain. Karena kalau kita bergantung dan terlalu berharap atas orang lain, kita akan menjadi kecewa. Tetapi jangan menghindari orang-orang percaya. Saudara tahu saudara membutuhkan orang-orang percaya. Karena kalau ada mereka, sekalipun mereka bisa mengecewakan, tetapi orang-orang yang sama juga bisa membangun saudara. Suatu saat Petrus di penjara. Kita baca ya. Di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 5-6 berkata begini. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Petrus waktu itu karena dia memberitakan Injil, dia masuk penjara. Tetapi sekalipun Petrus berada di penjara sendirian, tapi dia tidak benar-benar sendirian. Karena jemaat Tuhan semuanya sepakat berdoa untuk Petrus. Ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Saudara, Petrus di penjara.
tetapi dia tidak benar-benar sendirian di penjara. Dia tidak bergumul sendirian karena jemaat berdoa untuk dia. Tetapi kalau saudara menjadi orang Kristen yang tidak dikenal, saudara selalu menyendiri, tidak punya persekutuan, bagaimana orang tahu pergumulan saudara? Itu sebabnya kita butuh sebuah komunitas orang percaya, sehingga kita bisa saling topang satu dengan yang lain. Kita perlu orang lain. Persekutuan dengan orang percaya membuat kita cepat bertumbuh. Karena dulu pada waktu di Amerika ya, pada masa COVID ya, pada waktu ada yang sakit, mereka tidak berjuang sendirian. Karena orang-orang yang punya komunitas orang-orang percaya, mereka tidak sendirian. Beberapa orang yang sakit, itu punya orang-orang lain yang bisa menolong mereka. Ada orang-orang yang mengirimkan makanan lewat GoFood atau di sini namanya Gojek, mereka kirim makanan. Sehingga pada waktu mereka sakit pun mereka bisa makan karena ada orang-orang yang mengirimkan makanan untuk mereka. Dan semua orang sepakat berdoa untuk orang-orang yang sakit ini supaya mereka bisa melewatinya dan mereka bisa disembuhkan. Jadi kita itu nggak sendirian. Makanya Tuhan berkata kita ini tubuh. Nah sekali lagi tulis di chat, untuk bertumbuh dalam kedewasaan rohani dan karakter dibutuhkan dua hal. Satu, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, persekutuan dengan orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kami mau terus bertumbuh di dalam iman kami, bertumbuh di dalam karakter, bertumbuh di dalam kerohanian kami. Karena kami mau terus bertumbuh dan bertumbuh semakin berkenan kepada Tuhan. Kami mau bertumbuh semakin menyerupai Kristus. Kami berdoa untuk semua yang hadir Tuhan Yesus di ibadah doa pagi ini. Biarlah setiap orang yang hadir diberkati, diurapi oleh Tuhan, diberkati, diurapi oleh Tuhan. Tuhan bawa kami untuk punya persekutuan dengan Tuhan, dan beri kami Tuhan, dan tolong kami supaya kami memiliki persekutuan dengan orang-orang percaya. Tolong kami Tuhan supaya kami punya lingkungan yang tepat, pergaulan yang tepat, orang-orang Kristen yang membangun kehidupan kami. Biarlah Engkau Tuhan yang mempertemukan kami dengan orang-orang yang tepat. Biarlah Tuhan orang-orang yang Kau kirimkan kepada kami, pada waktu mereka menggesek kami sekalipun, tidak membunuh kami, tidak menghancurkan kami, tapi mempertajam kami. Dan Kau mempertemukan kami dengan orang-orang bijaksana, sehingga kami semakin bijaksana, dan bertemu dengan orang-orang yang punya api yang berkobar, sehingga api kami ikut berkobar. Pertemukan kami dengan orang-orang yang mencintai Engkau, sehingga cinta mereka pun Tuhan dapat membakar hati kami, sehingga kami pun cinta kepada Engkau. Karena kami percaya pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk, karena pergaulan mempengaruhi kehidupan orang percaya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi nanti malam di ibadah Worship Night jam 7 malam, dan besok pagi di ibadah Mesbah Doa jam 7. Dan seperti biasa di doa malam ada kesaksian yang akan kita baca. Tuhan Yesus memberkati.